Pada kesempatan ini saya akan sampaikan prinsip kerja dari dongkrak hidrolik. Dan di sini kami sudah mempersiapkan dongkrak hidrolik. Adapun prinsip dongkrak hidrolik adalah saat penghisap kecil diberi gaya tekan, gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida atau minyak yang terdapat di dalam pompa. Akibatnya, minyak dalam dongkrak akan menghasilkan gaya angkat pada penghisap besar dan dapat mengangkat beban di atasnya. Seperti kita lihat di dalam peragaan ini dongkrak terangkat. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai prinsip kerja dongkrak hidrolik. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan prinsip kerja dari dongkrak hidrolik. Dan di sini kami sudah mempersiapkan dongkrak hidrolik. Adapun prinsip dongkrak hidrolik adalah saat penghisap kecil diberi gaya tekan, gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida atau minyak yang terdapat di dalam pompa. Akibatnya, minyak dalam dongkrak akan menghasilkan gaya angkat pada penghisap besar dan dapat mengangkat beban di atasnya. Seperti kita lihat di dalam peragaan ini dongkrak terangkat. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai prinsip kerja dongkrak hidrolik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dongkrak hidrolis, di mana secara umum dongkrak hidrolis terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sistem pengangkat beban, 2, sistem pompa hidrolik, dan 3, sistem pemompa atau pengangkat. Pada sistem pompa hidrolik terdapat 2 buah tabung yang berhubung. Satu berisi zat cair yang dibatasi katup-katup sebagai pintu sirkulasi zat cair. Masing-masing tabung memiliki luas penampang yang berbeda. Yang pertama memiliki luas penampang yang kecil dan yang besar. Masing-masing tabung memiliki penghisap dengan diameter yang sama dengan luas penampang tabung. Pompa hidrolis juga memiliki tabung cadangan yang dibatasi oleh katup. Apabila tabung penghisap ditarik sehingga bergerak ke atas, maka katup pembatas antara tabung kecil dan tabung besar akan tertutup. Kemudian tabung cadangan akan terbuka sehingga zat cair yang ada di tabung kedua akan terkunci. Sedangkan zat cair yang terdapat pada tabung cadangan akan terhisap dan mengisi ruang pada tabung pertama. Kemudian tabung penghisap ditarik ke bawah, maka katup pembatas antara tabung kecil dan tabung besar akan terbuka dan katup cadangan akan tertutup, sehingga zat cair yang ada di tabung cadangan akan terkunci. Sedangkan zat cair yang terdapat pada tabung kecil akan terdorong masuk ke tabung besar, yang secara otomatis mendorong penghisap tabung besar ke arah luar. Pada saat penghisap tabung luar terdorong, maka sistem pengangkat beban yang terhubung pada sistem penghisap tabung besar akan bergerak ke atas. Sementara itu, untuk menurunkan sistem pengangkat beban dilakukan dengan membuka katup yang membatasi antara tabung besar dan tabung cadangan. Proses ini membuat zat cair pada tabung besar akan kembali ke tabung cadangan, sehingga penghisap pada tabung besar akan tertarik. Demikian.
Terima kasih. Buat eksperimen untuk telur, dan nantinya kita kasih garam, kita buat telur posisi tenggelam, melayang, dan mengapung. Karena itu langkah yang kita persiapkan yaitu gelas yang di dalamnya kita isi dengan air sejumlah 3 buah, kemudian 3 buah telur, dan kemudian garam. Nah, seperti ini. Oke lah. Pertama kita masukkan untuk telur ke dalam gelas dimana airnya belum kita berikan garam. Kita lihat ternyata telurnya tenggelam ya. Kemudian kita kasih garam untuk yang gelas kedua. Kita aduk garamnya dan kita lihat ternyata telur melayang atau mengambang. Kemudian untuk gelas yang ketiga kita berikan lagi garam, jumlahnya agak banyak mungkin. Masih kita aduk-aduk, masih kurang lagi. Oke, ini telur akan melayang, dan telur tenggelam ini disebabkan karena massa telur lebih besar daripada air. Kemudian ini yang telur untuk mengambang, ini karena massa telur lebih kecil dari massa air. Kemudian telur yang melayang itu diakibatkan. Selamat pagi. Hari ini saya akan melakukan eksperimen tentang telur tenggelam, telur melayang, dan telur mengapung. Dimana di sini sudah ada 3 botol yang berisi air. Kita coba dengan botol yang pertama. Pada botol pertama telur tenggelam. Kita coba dengan yang kedua. Pada botol kedua telur melayang. Kita coba di botol yang ketiga. Pada botol ketiga telur mengapung. Dari eksperimen ini dapat disimpulkan telur tenggelam karena massa jenis telur lebih besar dibanding dengan massa jenis air, dan telur melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air, dan telur mengapung karena massa jenis telur lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air. Benda tenggelam, mengapung, dan melayang dipengaruhi oleh massa jenis. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan melakukan eksperimen mengenai teorema
Torricelli, di mana teorema Torricelli ini menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jauh beda air dari ketinggian H. Maka dari itu kami persiapkan satu buah botol, dimana ini sudah saya lubangi. Ada 3 lubang dengan jarak 5 cm, kemudian lubang kedua 9 cm, dan lubang ketiga 12 cm. Kemudian peralatan yang kita perlukan lagi adalah satu buah penggaris dan satu buah stopwatch. Oke, kita mulai untuk percobaan pada lubang pertama. Kita lihat bahwa semburan dari lubang pertama ini sejauh 20 cm, dimana ini stopwatch juga masih berjalan. Ya, hampir selesai. Sedikit ya. Oke. Ya, kecepatan waktu yang ditempuh 1 menit 18 detik. Kita mulai untuk percobaan selanjutnya. Kita buka untuk lubang kedua, dimana volume air dalam botol sama seperti volume air pada lubang pertama. Oke, kita lihat untuk jarak sejauh semburannya 19 cm. Ya, oke. Kita lihat tuh stopwatch, waktu menunjukkan 53 menit 53 detik. Oke, berikutnya kita buka untuk lubang ketiga. Kita lihat untuk semburan paling jauh tadi 18 cm.
Oke, stop, berhenti. Waktu yang ditempuh 30 detik. Berikutnya kita lakukan, kita buka ketiga lubang. Oke. Dari pengamatan ini saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, semakin tinggi lubang maka semburan yang dihasilkan akan semakin pendek dan waktu yang dibutuhkan akan lebih cepat. Begitu juga sebaliknya, semakin pendek lubang maka semburan air yang dihasilkan semakin panjang dan waktu yang dibutuhkan semakin lama. Kemudian kesimpulan kedua, semakin menurunnya air ke permukaan dalam botol, maka kekuatan semburan air akan menurun serta jarak jangkauan juga akan semakin pendek. Demikian pengamatan eksperimen mengenai teorema Torricelli. Saya akan melakukan eksperimen terkait teorema Torricelli, di mana dalam botol terdapat 3 lubang dengan masing-masing lubang berjarak 7 cm. Kita coba dengan lubang pertama. Dari lubang pertama kita dapatkan jarak munculannya di 15 cm. Kita isi lagi dengan ketinggian yang sama. Di lubang yang kedua mendapatkan jarak 23 cm. Di lubang yang ketiga paling bawah mendapatkan lontaran di 25 cm. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan semakin ke bawah jarak jangkauan akan semakin jauh dikarenakan adanya tekanan. Semakin ke bawah tekanan air akan semakin besar. Terima kasih. Selamat